Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Rahmawati Definisi dari absen 13 kelas 12 6. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu dari materi yang telah dibahas sebelumnya, yaitu tentang pembelahan sel. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembelahan sel mitosis. Jadi, apa itu mitosis? Jadi, pembelahan sel mitosis adalah peristiwa pembelahan sel yang nantinya akan menghasilkan dua sel anak dengan jumlah kromosom yang sama dengan sel induknya. Pembelahan mitosis itu hanya terjadi pada sel eukariotik. Sedangkan pada sel prokariotik tidak dapat melakukannya. Kenapa? Karena sel prokariotik ini tidak memiliki nukleus dan nukleolus serta mitokondria. Sedangkan mitosis ini memerlukan organel-organel tersebut. Pada proses pembelahan mitosis terjadi di semua sel-sel tubuh, kecuali sel-sel kelamin atau gamet. Sedangkan pada tumbuhan, pembelahan sel mitosis itu terjadi di jaringan meristem, seperti ujung akar dan ujung tunas batang. Adapun fungsi dari pembelahan sel mitosis ini yaitu untuk pertumbuhan sel, menggantikan sel-sel tubuh yang rusak atau bisa disebut dengan regenerasi, dan mempertahankan jumlah kromosom. Ciri-ciri pembelahan mitosis. Jadi pembelahan mitosis ini memiliki ciri-ciri khusus. Seperti yang pertama yaitu proses pembelahan mitosis itu hanya berlangsung di sel-sel tubuh atau somatis. Yang kedua yaitu menghasilkan dua sel anakan yang sifatnya itu identik dengan sel induknya. Yang ketiga yaitu sel anak memiliki jumlah kromosom yang sama dengan jumlah kromosom induknya, serta sel anak itu mampu membelah lagi. Lalu yang terakhir yaitu pada usia muda, dewasa, ataupun tua, pembelahan mitosis ini dapat terjadi lagi. Selanjutnya kita akan masuk ke proses pembelahan sel mitosis. Jadi pembelahan sel mitosis itu ada 4 tahap utama, yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Namun sebelum keempat tahap itu terlaksana, ada satu tahap lagi yaitu pendahuluan yang bisa disebut sebagai tahap interfase. Nah, di interfase ini sering disebut sebagai persiapan pembelahan sel. Di tahap interfase ini terjadi proses persiapan dan juga penimbunan energi oleh sel untuk melakukan pembelahan. Di tahap ini memerlukan waktu yang sangat lama dibandingkan fase lainnya. Jadi selama interfase, nukleus dan nukleolus ini tampak terlihat jelas, namun tidak dengan kromosom, karena kromosom ini masih berbentuk kromatin, yaitu benang-benang halus yang tersusun dari molekul DNA, RNA, dan juga protein. Dan di bagian luar inti sel itu terdapat sentrosom, yaitu organel sel yang berfungsi untuk mempertahankan jumlah kromosom antara sel induk dan juga sel anak agar tetap sama. Tahap interfase ini terbagi lagi menjadi 3, yaitu fase G1, fase S atau sintesis, yang ketiga itu fase G. Jadi di fase G1 itu disebut juga dengan fase pertumbuhan dan juga perkembangan sel, yang ditandai dengan berkembangnya sitoplasma atau cairan sel, organel sel, dan juga sintesis bahan-bahan yang akan digunakan di fase berikutnya. Lanjut ke fase S. Di fase S ini terjadi replikasi atau duplikasi DNA sebagai materi genetik yang akan diturunkan kepada sel anak, sehingga nantinya itu akan menghasilkan dua salinan DNA. Dan yang terakhir yaitu fase G2. Di fase G2 ini replikasi DNA itu telah selesai dan terjadi peningkatan sintesis protein sebagai tahap akhir dari persiapan sel untuk melakukan pembelahan. Jadi pada awal tahap profase ini, sentrosom mengalami replikasi sehingga menghasilkan dua sentrosom. Kemudian dua sentrosom ini itu akan bergerak ke kutub-kutub yang saling berlawanan, yang ada di atas dan juga ada di bawah. Nah, di saat yang bersamaan juga, mikrotubulus ini mulai terlihat di antara dua sentrosom. Jadi, mikrotubulus ini merupakan serat protein panjang yang memanjang dari sentroil ke segala arah. Dan lama-kelamaan itu mikrotubulus akan
membentuk seperti gulungan benang yang bisa kita sebut sebagai benang-benang spindle. Di tahap pembelahan sel ini juga, benang-benang kromatin ini mulai mengalami penebalan, kemudian membentuk kromosom. Nah, kromosom ini terdiri dari dua kromatid identik yang terikat pada sentromer. Jadi, setiap sentromernya ini memiliki dua kinetokor yang merupakan formasi protein dan menjadi tempat melekatnya benang-benang spindle nantinya. Di tahap akhir profase ini, nukleus dan nukleus ini sudah menghilang. Selain itu, sentrosom telah sampai ke kutubnya masing-masing. Lalu benang-benang spindle mulai membentang dari kutub satu ke kutub yang lainnya, yang nantinya berfungsi untuk menarik kromosom ke bagian tengah inti sel di tahap selanjutnya. Kita lanjut ke tahap metafase. Jadi di tahap metafase ini, nukleus dan nukleus ini sudah tidak terlihat seutuhnya, berbeda dengan tahap akhir dari profase. Jadi di tahap metafase ini, masing-masing kinetokor pada sentromer ini akan dihubungkan ke satu sentrosom oleh benang-benang spindle. Kemudian pasangan kromatid itu akan bergerak ke tengah sel atau bidang ekuator dan membentuk lempeng metafase. Nah, pada posisi ini kromosom itu akan bergerak ke tengah dan membuat jumlah kromosom itu dapat dihitung dan diamati dengan jelas. Jadi di tahap anafase ini ditandai dengan pemisahan kromatid dari bagian sentromer yang kemudian membentuk kromosom baru. Jadi masing-masing kromosom itu nantinya itu akan ditarik oleh benang-benang spindle menuju kutub-kutub yang saling berlawanan. Lalu di tahap anafase ini, jumlah kromosom yang menuju kutub yang satu itu akan sama dengan jumlah kromosom di kutub lainnya. Di tahap akhir anafase ini, kromosom itu hampir sampai ke kutubnya masing-masing. Selain itu, sitokinesis juga mulai terjadi. Nah, apa sih itu sitokinesis? Jadi sitokinesis itu merupakan fase pembelahan atau pemisahan sitoplasma, organel, dan membran selular. Pembelahan ini dimulai dari luar sel atau membran sel menuju ke tengah sel, sehingga akan menghasilkan dua sel yang disebut sebagai sel anak. Dan kelima yaitu tahap telofase. Jadi di tahap ini merupakan akhir dari pembelahan sel mitosis, yaitu tahap telofase. Nah, di tahap telofase ini kromosom telah sampai ke kutubnya masing-masing. Lalu benang-benang spindle itu akan mulai menghilang dan membran inti akan mulai terbentuk di masing-masing kromosom yang saling terpisahkan itu. Lalu kromosom semakin lama akan semakin menipis dan berubah menjadi benang-benang kromatin kembali. Kemudian sitokinesis yang sebelumnya akan terbentuk itu telah selesai pada tahap telofase ini, dan sel akan membelah dan menghasilkan dua sel anak dengan jumlah kromosom diploid yaitu 2N. Jadi dapat kita simpulkan yaitu pembelahan sel mitosis itu akan menghasilkan dua sel anakan dengan kromosom diploid yaitu 2N. Di pembelahan mitosis itu ada 4 tahap utama yang dimulai dari tahap profase, metafase, anafase, dan juga telofase. Dan tahap awal yaitu disebut sebagai tahap interfase. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.